anti inna alhaikum asyarat wa alhamaskum inna alhaq wa ali inna alayya ma'tahid aqah la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Suluk Seni Channel. Nah sahabat, sekarang saya masih membahas tentang Mama Gufron ya. Jadi ketika saya membahas tentang Mama Gufron, bukan berarti saya mencaci maki beliau ya, tidak. Saya tidak berani mencaci maki beliau karena beliau itu sepuh ya. Bagaimanapun kita harus menghormat kepada beliau. Yang kami bahas ya sekarang itu adalah kenyelenehan, keanehan daripada ceramah-ceramah Mama Gufron dan pengakuan-pengakuan Mama Gufron. Yang dimana sudah kami bahas kemarin bahwa ceramahnya Mama Gufron itu sungguh aneh ya, sungguh aneh dan tidak masuk akal. Dan sekarang saya akan membahas yaitu pengakuan daripada Mama Gufron yang katanya Mama Gufron itu yaitu bisa berbicara dengan arwah-arwah para wali, arwah-arwah para nabi. Nah, jadi gitu, sahabat. Jadi Mama Gufron itu bisa berbicara dengan arwah para wali dan arwah para nabi, bahkan tidak kapok ya. Mama Gufron itu bisa berdialog dengan malaikat mungkar nakir, bahkan bisa protes supaya malaikat mungkar nakir ketika ada jamaahnya yang meninggal, sudah kata Mama Gufron, sudah mungkar nakir jangan kau tanya, sudah selesai urusan. Jadi muridnya Mama Gufron akhirnya tidak ditanya oleh malaikat mungkar nakir karena adanya Mama Gufron. Nah ini yang kami bahas ya, sungguh sangat aneh ya, sungguh sangat aneh, sungguh sangat aneh. Nah oleh karena itu ya saya akan sekarang menayangkan ketika yang katanya Mama Gufron itu berdialog dengan arwah yang ada di makam wali ya, yang ada di dalam makam itu ya, yang ada di dalam kuburan itu. Jadi Mama Gufron berdialog dengan arwah tersebut. Jadi sebelumnya ya mohon maaf, bukan bermaksud saya itu anti ziarah, tidak. Saya berziarah ya, saya berziarah, cuman saya tidak seperti itu. Oke, kita lihat tayangan videonya ketika Mama Gufron berdialog dengan arwah tersebut. Kita lihat ya videonya. Alhamdulillah alhum alayhinna ashqa la anti inna alhaikum asyarat wa alhamaskum inna alhaq wa ali inna alayya ma'tahid aqah la syai'in hamma awali in ashqa tahmini innaku subhanallah alhamdi alhamak adi inna alayya akum ma'anis wa alahiyatun alayya haq la ma'aliyakum tahi inna ayyini wa hadi annas malik al-yawmatum syuhadi inna alayya ma'allah wa anda ash'alukum alaihi in al-shikalam. Alhamdulillah alika ya Gufron ala syubu ummat aliyati alhamdulillah alayya ma'aliyya. Nah jadi begitu, itu sampai banyakannya yang berziarahnya itu sampai banyakan di sana. Dan gitu percaya nggak tahu nggak itu orang-orang yang ada di sekitarnya itu nggak tahu percaya nggak tahu nggak. Kalau saya sih langsung, loh kenapa aneh ya? Karena selama saya berziarah ya mau sama guru ataupun misalkan sama jamaah, saya tidak pernah diajarin oleh guru supaya berdialog dengan yang ada di makam tersebut ya. Tidak. Paling saya itu kalau berjarak sama guru ya, saya tawasul, tasbih, tahmid ya, tahlil, baca Al-Qur'an, paling gitu ya. Tidak seperti itu ya. Dan itu yang diucapannya itu bahasa apa? Bahasa Suryani lagi. Bukan, itu bukan bahasa Suryani ya. Menurut saya itu bukan bahasa Suryani. Itu bahasa yang seperti saya bilang, itu bahasa karangan-karangan beliau. Bahasa beliau saja.
yang tidak ada yang mengerti satu pun di alam dunia kecuali beliau yang mengerti. Jadi seperti itu ya. Lalu kalau misalkan ada yang bilang, wah kamu itu kan belum sampai ke derajat beliau, belum sampai kepada derajat beliau karena beliau itu sudah ma'rifat kepada Allah dan bisa terbuka segala yaitu penutup-penutupnya. Ya saya cukup bilang wallahu alam bisawab saja ya, cukup bilang wallahu alam bisawab. Ya seperti itu ya. Dan saya juga ini akan menayangkan lagi apa sih namanya Mama Gupron, yaitu ketika larang malaikat mungkar nangkir tanya-tanya mayit ya, tanya-tanya mayit jamaahnya. Oke, saya akan putar videonya bagaimana. Oh ini ada yang meninggal, disolatin di sini. Tanggung jawab saya, solatkan. Saya langsung lihat dulu nukar nakir. Jangan tanya-tanya, ini urusan saya. Selesai. Loh iya, karena saya mati dulu. Tahu seluk beluknya. Itu enggak? Kalau ibu bapak tahu seluk beluknya? Banyak di sini yang ikut jamaah sini yang sudah wafat. Wah, cap jempol. Nggak ada kecap nomor 2, nggak ada. Nomor 1, saya yang tanggung jawab. Ikut sama siapa lagi? Nah, jadi kata beliau ya, beliau itu tahu seluk beluk malaikat mungkar nakir karena beliau itu pernah apa? Katanya pernah mati ya. Dan saya pernah dengar juga beliau itu pernah dikubur 40 hari ya, 40 hari. Masya Allah, ya Allah. Ya sampai segitunya. Beliau itu kepada malaikat mungkar nakir melarang untuk nanya-nanya mayit ya, nanya-nanya jemaahnya itu. Dan katanya ya itu sebagian daripada karomah daripada Mama Gupron. Padahal kan wajib alaihi kepada wali, la yajibu tidak wajib kepada wali idharul karomah, yaitu memperlihatkan karomah itu tidak wajib bagi wali. Bal satruha, akan tetapi karomah itu harus ditutup-tutupi ya, bukan disebar-sebar, apalagi ini diceramah-ceramahin ya. Para wali-wali dahulu, apakah ada yang seperti Mama Gufron tersebut melarang-larang malaikat mungkar nangkir ya, terus apa bisa bahasa semut, apakah ada ya? Ini sungguh keanehan yang sangat luar biasa. Maka dari itu kita jangan sampai yaitu tertipu apa kepada yang diucapkan oleh beliau, yaitu melarang malaikat mungkar nangkir. Bahkan kalau jamaahnya mati sudahlah pokoknya aman lah katanya beliau, biar beliau yang tanggung jawab kepada malaikat mungkar nangkir. Ini sangat bahaya sekali ya, nantinya kita sebagai jamaahnya itu merasa aman, udah punya guru, ini guru yang akan tanggung jawab, saya punya Mama Gupron. Jadi kalau saya apa-apa tidak punya Mama Gupron, karena Mama Gupron akan tanggung jawab ya nanti di dunia ataupun di akhirat, bahkan siap menjadi penjaga gawang neraka katanya. Jadi kalau misalkan ada muridnya Mama Gupron yang mau ke neraka, nanti sama Mama Gupron dilemparkan lagi ke surga. Nah ini kan sangat bahaya sekali. Ini yang saya bahas itu, ini ceramah yang sangat membahayakan, tidak sesuai dengan syariat Islam ya, tidak sesuai dengan syariat Islam, bahkan jauh dari Al-Quran, hadis, itu sudah jauh sekali ya. Dan sekarang itu banyak orang yang menghujat kepada beliau, mencaci maki kepada beliau. Karena apa? Ya karena ceramah nyeleneh tersebut. Akhirnya orang-orang sekarang itu memperlakukan Mama Gupron itu sebagai orang yang lucu. Ya, oleh karena itu sudahlah, akhiri semua ini. Akui bahwa Mama Gupron itu hanya halusinasi saja. Sudah sekarang Mama Gupron bilang ke publik bahwa itu cuman karang-karangan saja. Ya, karangan-karangan saja. Jangan sampai ini masalah ini terus-terusan. Mama Gupron terus dicaci maki, Mama Gupron terus dihina oleh orang lain. Bahkan ini sangat bahaya nanti kepada orang-orang awam. Ya,
Oleh karena itu sudah akui saja bahwa apa yang diucapkan oleh Mama Gufron itu adalah dusta, dan bahasa Suryani itu adalah dusta. Itu bukan bahasa Suryani, sudah akui saja itu bukan bahasa Suryani, itu bahasa karangan-karangan beliau saja ya. Jadi bahasa beliau saja, sudah akui semuanya, biar masalah ini cepat selesai dan tidak berkepanjangan. Kasihan nanti para netizen akan terus yaitu roasting beliau. Untuk para muridnya, alhamdulillah sekarang Mama Gufron itu tidak mengeluarkan lagi bahasa Wamakoli. Iya, kalau misalkan itu benar bahasa Suryani, pasti Mama Gufron sekarang meskipun hujatan terus dilemparkan kepada beliau, beliau akan terus menggunakan kata-kata Wamakoli. Tapi kenyataannya beliau tidak memakai bahasa Wamakoli. Berarti itu sudah jatuh mentalnya, dan ternyata benar itu bukan bahasa Suryani. Nah, segitu mudah-mudahan manfaat. Ingat netizen, jangan sampai menghina kepada beliau, pribadi beliau itu sangat tidak boleh ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.